Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Siti Nurhasana. Saya dari kelas M251B dengan NIM 1325101121. Saya di sini akan mempresentasikan yang berjudul Nilai dan Norma Warga Negara Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, setiap individu tidak dapat hidup sendiri tanpa aturan dan pedoman. Oleh karena itu, nilai dan norma menjadi peran penting untuk mengatur perilaku manusia. Di Indonesia, nilai dan norma tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi mencerminkan kepribadian bangsa berlandaskan Pancasila. Maka dari itu, penting bagi warga Indonesia untuk melatih, mencerminkan, dan menerapkan nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu nggak sih apa itu nilai? Mari kita belajar. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik, benar, dan penting oleh masyarakat. Nilai menjadi pedoman dalam menentukan sikap dan perilaku manusia. Nilai bersifat abstrak, tetapi bisa dirasakan dalam tindakan nyata. Ada 4 jenis nilai, yaitu nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai religius. Nilai moral ini adalah baik dan buruk. Nah, contohnya kejujuran. Nah, kedua ada nilai sosial. Nilai sosial ini adalah hubungan antar masyarakat. Contohnya tolong menolong. Nah, yang ketiga ada nilai budaya. Nilai budaya adalah tradisi dan kebiasaan masyarakat. Contohnya gotong royong. Yang keempat ada nilai religius. Artinya berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Contohnya beribadah. Di sini saya ada contoh dari salah satu nilai dalam jenis-jenis nilai. Selamat menyaksikan. Oh, ada, ayo. Kalian asik ya mainnya. Aku aja sampai lupa makan loh. Ini dompet siapa ya? Ya, nggak tahu. Kok ada di sini? Banyak banget. Janganlah, buat punya kita juga. Oh iya, oke. Udah, kita cari aja orang yang punya. Oke. Apa ya? Dompet mana? Nah, ada di kantor lo. Ini ada. Kayaknya jatuh. Aduh, kita tuh udah lama. Yaudah, ayo. Ayo. Ini dompetnya kamu ya? Iya. Oh, kamu Ini adalah termasuk ke dalam nilai moral. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa itu norma? Saya kasih tahu ya. Norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kalau norma itu bersifat konkret, karena dia lebih mendapatkan sanksi bagi yang melanggarnya. Ada 4 jenis norma. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama, norma agama. Norma agama contohnya menjalankan ibadah. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini contohnya berkata jujur dan tidak boleh berbohong. Yang ketiga, ada norma kesopanan. Kita harus bersikap sopan kepada orang tua. Keempat, ada norma hukum. Norma hukum ini adalah mematuhi aturan lalu lintas. Di sini ada video yang berisi dari salah satu jenis-jenis norma. Selamat menyaksikan. Bu, hari ini Arkan mau ke masjid. Arkan mau ngaji ya. Baik, Lana, jangan lupa bawa Al-Quran ya. Contoh penerapan norma dalam percakapan. Arkan dan ibunya ini termasuk ke dalam norma agama. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai dan norma bisa dilihat dari aktivitas sehari-hari, seperti gotong royong, masyarakat bekerja sama untuk membersihkan lingkungan, ataupun membantu tetangga yang membutuhkan. Yang kedua itu ada sikap sopan santun. Contohnya, mengucapkan salam, berkata baik, dan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Yang ketiga, toleransi antar umat agama.
Warga saling menghormati jika ada perayaan ibadah dan tidak boleh mengganggu perayaan ibadah lain. Yang keempat ada kepatuhan terhadap hukum. Contohnya, kalau kita berkendara, kita harus pakai helm. Yang kedua, tidak melanggar aturan lalu lintas. Yang ketiga, harus membayar pajak. Yang kelima, contohnya, kejujuran di sekolah. Ini sering banget selalu anak sekolah dipakai. Tidak boleh mencontek, harus jujur dengan hati sendiri. Walaupun nilai dan norma sudah jelas, dalam praktiknya masih banyak pelanggaran yang terjadi di masyarakat, seperti kurangnya kesadaran umum. Nah, masih banyak yang tidak memakai helm, masih banyak yang melanggar aturan lalu lintas, dan masih banyak yang melawan arus, itu tidak boleh. Yang kedua, menurunnya sopan santun. Ini seperti masih banyak yang berkata kasar. Terus, apalagi di media sosial, ini termasuk ke dalam norma kesopanan. Yang ketiga, kurangnya toleransi. Ini masih banyak. Kadang masih terjadi konflik antara pendapat, suku, dan agama. Ini masih banyak. Dan ada penyalahgunaan teknologi. Ini masih sering banget yang menyebarkan hoaks dan perilaku negatif lainnya masih banyak. Pendidikan nilai dan norma sering banget cuman hanya memberikan teori dan tidak memberikan contoh nyata. Nilai hanya dipahamin tapi tidak diterapkan, seperti tidak boleh mencontek. Nah, di situ cuman dipahamin doang, tidak diterapkan. Yang kedua, norma sering dilanggar karena kurangnya kesadaran. Nah, kayak seperti orang dewasa. Kita sebagai orang dewasa, kita harus memberikan contoh yang baik, seperti kita tidak boleh berkata kasar. Nah, berarti kita harus sopan santun kepada orang lain agar adik-adik kita itu mencontohkan kita yang baik. Ketiga, pengaruh globalisasi membuat nilai budaya luntur. Yang keempat, penegakan hukum kadang tidak tegas. Selanjutnya ada solusi. Di dalam PPT ada memperkuat pendidikan karakter sejak dini baik di keluarga maupun sekolah, yang pertama. Yang kedua, memberikan teladan yang baik dari orang tua, guru, dan masyarakat. Yang ketiga, penegakan hukum yang tegas dan adil agar menimbulkan efek jerak. Yang keempat, bijak menggunakan teknologi dengan menyaring informasi dan menggunakan media sosial secara positif. Yang kelima, menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai hafalan. Oke, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, pendidikan karakter. Kita harus mengajarkan nilai sejak dini di sekolah dan di keluarga. Yang kedua, keteladanan. Sebagai orang tua, guru, dan pemimpin harus memberikan contoh yang baik. Yang ketiga, penegakan hukum. Aturan harus ditegakkan dengan adil dan tegas. Keempat, kesadaran diri. Sebagai individu harus sadar pentingnya nilai dan norma. Yang kelima, pemanfaatan teknologi. Gunakan media sosial untuk menyebarkan nilai positif. Kesimpulan, nilai dan norma menjadi fondasi penting dalam warga negara Indonesia. Tanpa nilai dan norma, warga Indonesia akan kacau dan tidak teratur. Oleh karena itu, setiap individu harus memiliki tanggung jawab dalam menerapkan nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga nilai dan norma, kita menjadi masyarakat yang harmonis, tertib, dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.